Kebakaran menghanguskan sebuah rumah di Simpang Sekolah Agam, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Peristiwa pertama kali diketahui ketika warga melihat asap hitam membumbung tinggi di bagian belakang rumah. Rike binti Ratius, 52 tahun, perempuan parubaya penghuni rumah, ditemukan tewas di dalam rumah. Jasad korban ditemukan terlungkup tak jauh dari pintu depan. Korban diduga gagal menyelamatkan diri saat mencoba keluar rumah. 7 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Agam dibantu pemadam kebakaran Bukit Tinggi dan Padang Panjang diterjunkan ke lokasi. Yang mengatakan ada 1 orang korban bisa di dalam. Jadi kami telusuri ke dalam, di ruang tamu didapatkan korban dalam keadaan meninggal dunia, posisi terlungkup. Selain menelan 1 korban jiwa, api juga sempat merembet ke 2 rumah lain yang berdekatan. Kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Banjir merendam wilayah Desa Panincan, Kecamatan Kemangkon, Purbalingga, Jawa Tengah. Banjir disebabkan tanggul saluran irigasi Krenceng jebol setelah hujan deras. Sedikitnya 42 rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 50 cm. Luapan air yang masuk ke rumah warga memaksa 22 kakak atau 128 jiwa mengungsi. Petugas BPBD Purbalingga dibantu relawan mengevakuasi warga menggunakan perahu karet. Tidak ada korban jiwa akibat banjir, sementara BPBD masih mendata kerugian material akibat banjir. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Penasaran nih pemirsa, Nata tuh sebenarnya punya adik atau kakak atau seperti apa? Saya kebetulan punya adik 2, 1 cowok lagi kuliah di Bandung, 1 lagi masih SMP kelas 3. Nah, adiknya yang SMP kira-kira pergaulannya gimana nih Nata? Kalau sejauh ini adik saya yang SMP ini ya memang dia hobinya main tablet ya, tapi dia gambar animasi begitu. Kan jadi suka positif main HP lah. enggak, tapi maksudnya bermain tidak tahu waktu dan juga mungkin apakah ada indikasi pernah ya berantem atau sampai tawuran atau seperti apa nih? Kalau untuk adik saya kebetulan enggak, karena kalau misal ketahuan udah saya langsung omelin adik saya. Atau mungkin bisa dilapor ke Kang Deddy Mulyadi, KDM, karena sedang viral ya pemirsa terkait dengan lapor Kang Deddy. Tidak hanya masyarakat umum yang punya balita, kemudian juga punya anak-anak SD ataupun SMP yang memang supaya upaya untuk bisa jadi menakut-nakuti ya, agar anaknya nurut ya dengan perkataan orang tua ya. Tapi tidak hanya masyarakat saja pemirsa, bahkan public figure pun banyak loh yang membuat konten seperti itu. Kemarin ada ini, Ivan Gunawan, desainer terkenal Indonesia, membuat konten dengan Ayu Ting Ting, karena Ayu Ting Ting sering nonton drakor kata, jadi nggak fokus kalau bicara ya. Bahkan suami istri pun sama, ini banyak banget namanya istrinya mengadukan ke Kang Deddy karena suaminya hobi mancing. Nah itu dia tuh, hobi mancing. Dan juga yang menarik perhatian adalah pemirsa, anak dari selebritas Raffi Ahmad, Rafathar, yang melaporkan ibunya sendiri ke KDM karena katanya nggak mau mandi dan juga makannya milih-milih. Nanti kita akan ada informasi lengkapnya pemirsa dalam program Sinta Today, program yang menghadirkan informasi terhangat hari ini bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Nata Arman. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sinta Today, redaksi kami juga telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Razia preman berkedok juru parkir liar di Jakarta diwarnai aksi kejar-kejaran. Presiden ke-7 Joko Widodo menutup pintu damai atas kasus dugaan ijazah palsu. Israel hantam rumah sakit, menewaskan 28 orang dan melukai puluhan lainnya.
Ya, kita awali Indo Today, pemirsa, dari Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Warga digegerkan dengan penemuan jasad pria yang diduga diterkam buaya. Jasad korban ditemukan tim SAR terapung di tengah kanal tidak jauh dari lokasi kejadian. Jasad Dedi Parezi ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh tim SAR gabungan dengan organ tubuh yang masih lengkap di tengah kanal usai 2 hari setelah dirinya dilaporkan diterkam buaya. Proses evakuasi sempat mengalami kesulitan untuk mengangkat korban ke atas perahu lantaran posisi korban berada di dalam air cukup sulit dijangkau. Tim gabungan langsung mengevakuasi korban dan membawanya ke puskesmas terdekat. Selanjutnya jasad korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Sebelumnya korban dilaporkan diterkam buaya saat hendak menyeberang kanal bersama rekannya. Disitulah seekor buaya besar muncul dan menerkam korban. Rekan korban sempat berusaha menolong, namun upaya tersebut tidak berhasil. Korban atas nama Depi Parezi ditemukan 200 meter dari lokasi kejadian. Kemudian tim melakukan evakuasi dan langsung membawa korban untuk divisum di rumah sakit atau puskesmas Ujung Gading. Dengan ditemukannya korban tersebut, maka operasi SAR dinyatakan ditutup. Dari Pasaman Barat, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Pemirsa, video kekerasan seorang remaja terhadap teman sekolahnya di Gorontalo viral di media sosial. Pelaku nekat menganiaya karena tersinggung dengan perkataan korban. Inilah video penganiayaan seorang remaja perempuan warga Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo yang dilakukan oleh temannya sendiri. Dalam video amatir yang viral di media sosial, korban dipukuli karena tersinggung dengan perkataan korban. Akibat kekerasan itu, korban menjalani perawatan karena mengalami memar di bagian wajah dan muntah-muntah serta trauma. Menurut orang tua korban, penganiayaan terjadi pada Minggu malam lalu. Saat itu, korban dijemput salah satu pelaku di rumahnya dengan alasan diajak ke pesta. Namun korban malah dikirim ke salah satu sekolah dan dipukuli. DP mama atau yang bapak panggil ini pas sampai anak, tidak ada yang datang minta maaf. Tidak ada ya? Tidak ada, sampai sekarang tidak ada yang minta maaf. Yang menjadi ibu petuntutan sekarang ini apa? Saya mau keadilan. Kalau didama, kalau pakai, maksudnya kalau tidak ada keadilan, saya dengar ini tidak gunakan mau urus ini di kantor polisi, mau lapor tidak guna kata, karena orang ada perlindungan anak. Saya tak pukul di situ, tidak ada perlindungan anak. Kasus penganiayaan kini dalam penyelidikan aparat Mapolres Gorontalo. Dari Gorontalo, Nur Faizi Hasan, iNews melaporkan. Usai viral, pemirsa, polisi berhasil membekuk seorang pria pelaku tawuran yang menenteng dan juga mengacungkan senjata. Dari pemeriksaan awal, pelaku diketahui menggunakan senjata api mainan untuk menakuti lawannya. Tim unit reskrim Polsek Cikarang Utara berhasil menangkap ASJ, pelaku tawuran yang sempat viral lantaran menenteng dan mengacungkan senjata yang menyerupai senjata api saat aksi tawuran di Kampung Sempu, Desa Pasir Gombong, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari pemeriksaan, senjata yang digunakan pelaku saat tawuran diketahui merupakan senjata api mainan. Pelaku juga mengaku menggunakan senjata api mainan untuk menakut-nakuti kelompok lain yang menjadi lawannya saat tawuran. Saat ditangkap, pelaku juga terbukti positif mengonsumsi narkoba jenis sabu. Kami mengumpulkan keterangan-keterangan dari saksi-saksi di sekitar dan kami dapat informasi terduga pelaku, dan kami tidak lama kemudian bisa mengamankan seorang pelaku yang ternyata setelah kami lakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, yang digunakan adalah senjata api mainan dengan bahan plastik seperti itu. Sebelumnya, aksi tawuran terjadi di Desa Pasir Gembong, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, melibatkan 2 kelompok supporter bola. Aksi tawuran itu dipicu dari saling ejek antar kedua kelompok supporter. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pelaku premanisme di Bandung Barat, Jawa Barat diringkus polisi. Sebelumnya, aksi para pelaku ini sempat viral di media sosial karena memalak karyawan minimarket hingga melukai salah seorang warga. Sempat viral di media sosial, sejumlah preman memalak karyawan minimarket di kawasan Citapen, Bandung Barat, Jawa Barat. Sambil mengancam dengan senjata tajam, pelaku meminta uang tunai Rp200.000 dan rokok. Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian menangkap para pelaku di kediamannya masing-masing. Dari hasil pemeriksaan terungkap, selain memalak, para preman yang diciduk juga melakukan tindak kekerasan. Mereka tidak segan melukai korbannya jika melawan. Berdasarkan hasil informasi dari masyarakat di daerah Cililin, atas nama inisial M diduga kerap melakukan pemerasan dengan menggunakan senjata tajam sebagaimana dimaksud dalam pasal 368. Para pelaku pemerasan itu kini dijerat pasal pemerasan hingga penganiayaan dengan ancaman hukuman hingga 9 tahun penjara. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kejar-kejaran mewarnai razia preman berkedok juru parkir liar di kawasan Pasar Tanah Abang dan Tamrin City, Jakarta Pusat. Salah seorang petugas bahkan terjatuh saat mengajar pelaku. Aksi memburu preman para petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat membuat juru parkir liar kabur. Petugas bergerak mengamankan jukir liar tersebut. Sejumlah upaya kabur juga dilakukan seorang jukir liar yang beroperasi di jalan masuk menuju kawasan Tamrin City. Dari sejumlah titik keramaian di kawasan Pasar Tanah Abang dan Tamrin City, petugas juga mengamankan belasan jukir liar lainnya. Operasi Berantas Jaya 2025 rutin digelar demi memberantas aksi premanisme berkedok jukir liar yang kian meresahkan masyarakat. Pasalnya, para pelaku tak segan meminta uang secara paksa mulai dari Rp30.000 hingga Rp60.000. Ya, kita laksanakan operasi preman berkedok parkir liar yang ada di jalan maupun yang sering terviral di Mall Tamrin City, Pasar Tanah Abang sekitarnya. Iya, pada saat kita melakukan operasi itu ada beberapa yang begitu kita tiba mereka tahu mereka kabur namun bisa dikejar sama anggota kita. 13 preman berkedok juru parkir liar diamankan dalam razia ini. Mereka selanjutnya digiring ke Polsek Metro Tanah Abang untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, preman berkedok juru parkir liar diamankan tim presisi Polsek Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Razia preman akan diteruskan petugas untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Satu persatu preman berkedok juru parkir liar dan Pak Oga yang biasa beroperasi di Jalan Raya Cisauk, 8 Kabupaten Tangerang diamankan tim presisi Polsek Cisauk. Para preman ini diamankan berkat adanya laporan masyarakat terkait pungutan liar di sejumlah titik. Polisi menemukan ratusan ribu rupiah uang tunai dari dalam kantong para preman. Hari ini telah mengamankan 4 orang juru parkir liar atau yang biasa disebut PAOGA. Kami menghimbau kepada masyarakat apabila ada ormas kelompok masyarakat yang melakukan pemerasan, ancaman kekerasan, kelompok remaja yang hendak tawuran atau debt collector yang memaksa merampas kendaraan agar segera menghubungi polisi di call center 110. Kami akan segera datang menindaklanjuti laporan Anda. Selanjutnya, 4 preman dibawa ke Mapolsek guna pemeriksaan lebih lanjut. Razia ini akan terus dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Polisi menangkap pebasket profesional asal Amerika Serikat karena kedapatan membeli paket narkoba jenis permen ganja. Akibatnya, Xiao terancam hukuman mati. Pebasket profesional asal Amerika Serikat Jaron Dwayne Shaw ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta di apartemennya di daerah Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten.
Shaw yang berstatus sebagai pemain klub Liga Basket Indonesia ditangkap karena kedapatan membeli paket narkoba jenis permen ganja. Tentunya ini adalah dari hasil penyelidikan bahwa pelaku ini berupaya yang pertama ini untuk memasukkan jalan dulu, mengirimkan barang. Apabila proses pertama ini berjalan lancar, akan mengirimkan paket yang lebih banyak seperti itu. Tetapi alhamdulillah bisa dikatakan oleh pihak Bea Cukai dan Polresta Bandara Suta. Dari penangkapan Shaw, polisi mengamankan barang bukti berupa 132 bungkus permen ganja dengan berat total 869 gram. Sementara itu karir Shaw sebagai pebasket terancam terhenti karena tersandung kasus narkoba. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi sergap seorang kurir narkotika jenis sabu di Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam penyergapan, polisi berhasil amankan 22 kg narkotika jenis sabu. Sujono. Ambil arah selatan di Jalan Aksana. Sejumlah personil Sat Narkoba Polrestabes Medan sergap seorang kurir sabu di Medan, Sumatera Utara. Penangkapan kurir ini membuat heboh warga pengendara yang melintas. Saat penyergapan, pelaku sempat ingin melarikan diri namun pelarian pelaku digagalkan polisi hingga pelaku terjatuh. Polisi temukan barang bukti sabu dari pelaku sebanyak 22 kg yang tersimpan kardus di sepeda motornya. Pelaku berikut dengan barang bukti narkoba langsung digelandang ke Mapolrestabes Medan untuk dilakukan pengembangan. Itu dengan penangkapan 22.000 gram atau sekitar 22 kilo, kita sebenarnya menyelamatkan 22.000 orang dari penggunaan konsumsi narkoba. Sekaligus kita juga mereduksi akar masalah pamuran, akar masalah premanisme, dan akar masalah kenakalan remaja. Atas perbuatannya, pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Jenazah Pratu Afrio Setiawan, salah satu anggota TNI yang menjadi korban ledakan pemusnahan amunisi TNI tak layak pakai, tiba di rumah duka. Isak tangis pun tak dapat dibendung oleh pihak keluarga. Tangisan ini tidak dapat dibendung saat jenazah Pratu Afrio Setiawan tiba di rumah duka di Desa Mopuya, Kabupaten Bolaan, Mongondo, Sulawesi Utara. Pratu Afrio Setiawan merupakan anak pertama dari 2 bersaudara yang lulus sebagai anggota TNI 2020 dan bertugas sebagai personil gudang pusat amunisi 111 Puspalat. Keluarga Pratu Afrio sangat terpukul saat mengetahui sosok yang menjadi kebanggaan keluarga ini menjadi korban dalam pemusnahan amunisi yang tak layak pakai di Garut, Jawa Barat. Pertama dari ibu, baru kita lari kemari, kita cacak sama adik langsung balik ke Kalimantan, baru kan masih simpang siur itu, baru di 6:30 itu baru tahu kalau itu Afrio Setiawan. Jenazah Pratu Afrio Setiawan tiba di kampung halaman pukul 11.45 waktu setempat dengan dikawal anggota TNI Angkatan Darat. Usai keluarga melakukan prosesi ibadah, jenazah Pratu Afrio akan dimakamkan di TPU Mopuya Utara secara militer. Dari Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara, Risnan Labenjang, iNews melaporkan. Pemirsa, TNI akan menutup area pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat setelah peristiwa meledaknya amunisi yang mengakibatkan 13 orang tewas. Tentara Nasional Indonesia melakukan sterilisasi di area menuju titik pemusnahan amunisi kadaluarsa atau tidak layak pakai di daerah pesisir Garut, Jawa Barat. Penutupan dilakukan untuk memastikan tidak ada warga sekitar yang mendekat ke lokasi setelah kejadian meledaknya amunisi yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia.
Selain di area menuju titik pemusnahan, TNI juga mensterilisasi lokasi ledakan untuk dapat melakukan olah TKP dan mencari penyebab meledaknya amunisi. Sebelumnya, sudah ada juga tanda yang menyatakan daerah berbahaya untuk pemusnahan amunisi tidak layak pakai yang dipasang dengan jarak kurang lebih 1 km dari titik ledakan. Dari Garut, Jawa Barat, Hamzah Hasibuan, Rizky Iqbal, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Pangdam 3 Siliwangi, Majen TNI Dadang Arif Abdurrahman mendatangi lokasi pemusnahan amunisi kadaluarsa milik TNI AD pasca peristiwa meledaknya amunisi. Kunjungannya dalam rangka ikut melihat jalan investigasi maksud kami kejadian. Didampingi unsur Forkopimda Kabupaten Garut, Jawa Barat, Pamdam 3 Siliwangi, Majen TNI Dadang Arif Budiman datang melihat lokasi pasca ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa milik TNI. Sekaligus untuk melihat secara langsung proses investigasi terjadinya ledakan saat pemusnahan amunisi kadaluarsa tersebut. Sementara itu, saat ditanya awak media soal keterlibatan warga sipil dalam pemusnahan amunisi, Pangdam 3 Siliwangi menjawab bahwa semua itu akan terungkap setelah investigasi selesai dilakukan. Tim investigasi belum selesai ya. Nanti timnya kan masih bekerja ya. Itu masih layak nggak dan untuk dilanjutkan? Nah kita lah, tergantung nanti tim investigasi ya. Sekarang steril kan ya, Dak? Oh lagi steril, udah steril. Kedepannya sipil dilibatkan nggak, Bran? Seperti apa, Bang? Kedepannya dan nanti sipil. Kita lihat ke depan, karena kan aturannya bagaimana gitu. Yang jelas investigasi nanti kita lihat. Ya. Cukup. Seperti apa, Bang? Keterlibatan masyarakat lokal sudah apa, Pak? Gitu, Pak? Yang 4 anggota udah di... Cukup. Pangdam 3 Siliwangi juga menyebut seluruh tim masih melakukan investigasi dan akan segera menginformasikan hasilnya secara terbuka. Dari Garut, Jawa Barat, II Solihin, iNews melaporkan. Kadis Penat Brigjen Wahyu Yudayana mengungkap kronologi peristiwa ledakan saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Awalnya para anggota menyiapkan 2 lubang sebagai tempat pemusnahan amunisi yang sudah tidak layak pakai. Namun ledakan yang menewaskan 13 orang itu terjadi setelah pemusnahan berlangsung. Asap hitam membumbung tinggi di kawasan Pantai Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin kemarin. Kadis Penat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menjelaskan kronologi meledaknya detonator dalam insiden ledakan amunisi kadaluarsa. Menurut Wahyu, secara prosedur baik pengecekan personel maupun lokasi telah dinyatakan aman. Setelah itu, personel membuat 2 lubang sumur untuk amunisi yang akan dimusnahkan. Kemudian dimasukkan amunisi yang akan dimusnahkan. Lubang tersebut lalu diledakkan personel TNI Angkatan Darat menggunakan detonator. Peledakan pun berjalan sempurna dan aman. Selanjutnya, tim menyusun detonator yang telah dipakai untuk dimusnahkan. Namun secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang dan mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. 4 diantaranya prajurit TNI Angkatan Darat, sementara 9 korban lainnya warga sipil. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai kejadian ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat, Komisi 1 DPR RI akan memanggil sejumlah petinggi TNI. Pasca insiden ledakan saat pemusnahan amunisi kadaluarsa, Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran TNI. Meski belum memberikan tanggal pasti pemanggilan tersebut, Utut menjelaskan sejauh ini sudah tercatat sebanyak 6 kali peristiwa ledakan amunisi di tanah air. Peristiwa terakhir di Garut paling banyak memakan korban jiwa. Dirinya juga menyebut Panglima TNI wajib bertanggung jawab dan kedepannya harus ada perbaikan. Ini soal dedicated to excellence, sikap dalam bekerja, jangan ceroboh, aturan harus ditaati, ada komandan yang jaga, ada orang yang terus untuk hal-hal gini nih harus nggak boleh sembarang orang. Nah ini yang harus kita tegaskan. Apakah mereka nggak punya aturan? Ya pasti punya.
Tetapi ini lebih kepada sikap, kepada kultur. Ini panjang ngobatinnya, nggak bisa segera. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, ramai tren lapor Kang Deddy Mulyadi KDM dilakukan ibu-ibu bukan ke anaknya saja, tapi juga ke suaminya. Nah, tren ini juga ternyata sampai di kalangan selebritas. Salah satunya adalah desainer kondang Ivan Gunawan yang melaporkan sahabatnya Ayu Ting Ting. Wah, kenapa tuh Yasmin? Kang Deddy, ini Ayu nih nonton drama Korea mulu nih Kang Deddy. Masukin ke bara Kang Deddy, nggak mau makan. Bukan cuma emak-emak yang ngelaporin anak-anaknya aja. Tren lapor Kang Deddy Mulyadi ini ternyata juga sampai di kalangan selebritas. Nah, salah satunya desainer kondang Ivan Gunawan nih yang ngelaporin sahabatnya Ayu Ting Ting supaya dibawa Kang Deddy Mulyadi ke barak militer. Kang Deddy. Diunggah di akun Instagramnya @ivan_gunawan. Pria yang akrab disapa Igun ini melaporkan Ayu lantaran keseringan nonton drakor alias drama Korea sampai-sampai malas makan. Deddy, masukin ke barak Kang Deddy. Nih nonton drakor mulu nih Kang Deddy nih, males ngobrol nih dari tadi nih Kang Deddy. Masukin ke barak militer nih Kang Deddy nih. Siapa sangka laporan Igun ini ternyata diunggah ulang sang Gubernur Jawa Barat loh. Deddy Mulyadi juga menanggapi laporan Igun dengan pertanyaan, apakah Ayu Ting Ting mau dibawa ke barak militer atau justru ke kantor KUA? Kayaknya udah mulai stres nih Kang Deddy. Angkut Kang Deddy, masukin ke barak Kang Deddy. Ayo, kalau lagi makan jangan sambil nonton drakor ya. Nanti salah nyuapin. Bukannya nasi yang masuk ke mulut, nanti handphonenya yang masuk ke mulut. Ayo, kalau masih makan sambil nonton drakor terus, nanti tinggal pilih mau dibawa kemana. Mau dibawa ke barak militer atau mau dibawa ke kantor KUA. Ya, pemirsa, biasanya kan orang tua yang melaporkan anaknya. Kali ini ada anak yang melaporkan orang tuanya. Nah, ini adalah anak dari public figure Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rafathar. Nah, Rafathar ini melaporkan ibunya Nagita Slavina atau yang akrab dengan disapa Mama Gigi. Kok bisa ya? Kita lihat informasinya. Kang Deddy, ini Kang Deddy nih lah yang belum mandi nih. Kasihan nih Kang Deddy nih, tuh lihat tuh. Begitu aksi Rafathar saat melaporkan ibunya Nagita Slavina ke Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Diunggah di media sosialnya, Rafathar melaporkan ibunya yang akrab disapa dengan Mama Gigi ini karena hanya bermain ponsel dan tak mau mandi seharian. Minum kopi di Shanghai, tapi nanti ke militer aja, ke militer nih. Susah mandi, susah makan tuh, makanya milih-milih. Lucunya lagi, meskipun berdomisili di Jakarta, tapi Rafathar meminta Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjemput ibunya ke barak militer karena katanya Mama Gigi juga milih-milih makanan nih. Haha, ada-ada aja ya Rafathar. Nah, laporan Rafathar ini menuai banyak gelak tawa warganet dan diunggah ulang di berbagai platform media sosial. Kang Deddy parah nih. Lu harus lagi minum kopi di sana. Nanti Sejumlah dosen dan rektor Universitas Gadjah Mada digugat ke Pengadilan Negeri Sleman. Sindot sudah akan segera kembali, tetaplah bersama kami.